Penuh. Nggak bisa. Baru kamu ya. Baru. Apanya lah ya? Apanya lah? وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال في حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبويه أو يهودي أو نصارى إلى الحديث. Rabbana hab lana min azwajina amin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbi ja'al lana as-salata min dzurriyyatina Tolong, ribet. Ya, pegang. Ada yang lewat. Lahadaratul mukarramun segenap para asatidz, para masyayikh, para hujat yang hadir saat ini yang saya muliakan. Khusus kepada Hamil Mahmud, juga Pak Haji Sekidang, juga pada teman-teman yang lain yang hadir yang tidak terpakai sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan keadilan. Kata Allah di kulli ayat. Khusus Kunal Mukarram Qori legendaris di daerah tahun 80-an. Al-Mukarram Al-Mukarram Haji Asnawi. Allah lantunan suaranya masih merdu mengingatkan kita masa lalu ya Pak. Nanti saya cangkok ilmunya. Bil khusus kepada sahibul bait, sahibul walimah, Bapak Haji Mukmin beserta istri tercinta dan keluarga besar yang hadir saat ini, kita doakan mudah-mudahan ada dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra dan putrinya yang pertama Muhammad Faris nampaknya akan dihitam. Anak pertama atau anak kedua? Anak pertama. Dan yang kedua Alya Khairun Nisa. Dalam konteks ini adalah 40 hari yang sudah lahir dari rahim ibunya keluar ke dunia. Hari ini disedekahkan namanya Walimatul Tasmiyah, sebuah walimah pemberian nama dan pencukuran rambut sekaligus ada akikah nampaknya. Semoga apa yang diniatkan oleh sahibul bait, sahibul walimah ini menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan anak yang terlahir ke alam dunia Ananda Alya Khairun Nisa menjadi anak yang saleh dan solehah, berguna bagi ibu bapaknya, berguna bagi masyarakat bangsa dan negara serta agamanya. Alhamdulillah. Muhammad Faris pun akan diberikan salah satu korban, salah satu pengorbanan pertama terkait dalam melaksanakan ibadah dalam negeri Islam. Disunat itu pengorbanan Pak. Ya. Kalau kalian nggak disunat, nggak berkorban terhadap agamanya begitu. Ya, kalau Nabi Allah Ibrahim itu waduh, dihitannya umur 80 tahun saudara. Kalau anak sekarang mah alhamdulillah syariat Nabi Muhammad mampu. Umur 7 tahun mulai disunat. Jadi nggak terlalu alon, bener nggak Pak? Nanti kalau umur udah bangkot udah dipotong musik aja bisa. Alon Pak. Itu Nabi Ibrahim berjuang atau pengorbanan terhadap agama.
Hari ini Bapak Saudara dikumpulkan bersama. Pertama saya mewakili Sohibul Bait. Bapak juga sengaja mengundang kita. Yang pertama ingin menyaksikan bahwa pada hakikatnya adalah dikaruniai putrinya Anya Khairul Nisa. Rasa syukur dan tasakurnya kepada yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kabul, maka undanglah kita jiran, tetangga, teman, kaum, kerabat, saudara. Untuk apa? Untuk turut menyaksikan. Inilah bentuk rasa syukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepadanya. Kemudian diiringi dengan kegiatan ibadah seperti yang kita lazimnya sudah lakukan, pembacaan Quran, tahlil dan sebagainya, adorong, kemudian hadroh dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, karena bagaimanapun Tuhan mukmin secara manusiawi barangkali kalaupun dia lakukan doa sendirian, dia bisa. Tapi tidak, alangkah tidak etis begitu dewekan doang begitu. Dia buktikan 40 hari yang lalu dilahirkan Anya Khairul Nisa dari rahim ibunya, keluar dia ke dunia, maka 40 hari cek bahasa Sunda mah sekalian ngebersih ibunya begitu. Dari orang mah biasa. Jadi kita mah udah biasa syariat 40 hari. Memang dalam kitabnya untuk ibu-ibu dia 40 hari masa nifas, masa wiladah selesai dia 40 hari sempurna. Maka bebersih hindungna, ejong bebersih kolotna begitu. Bapak nak kudu siap, ibu nak bersih. Budak nak kudu dibersihkan, rambut anu lahir di perut itu bahasa Sunda ya. Nyambung tak? Kalau keluar dari ladunya dari Pandeglang ini, jadi itu bagian dari sunnah. Namun akad yang dikerjakan, kalau dia punya kambing ya dipotongin kambing perempuan satu, laki-laki dua. Dipotong, dipanen ke kita, tetangga diberikan semua. Itu semua tidak sia-sia, ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan itu bagian dari syariat agama yang diajarkan oleh baginda Rasul. Alhamdulillah Pak Mumin bisa mengumpulkan kita, menemukan kita. Coba kalian kalau nggak ada kayak begini, ambil ya. Apa ini sound sistem? Copot kali mau ngaji. Lanjut. Durasi saya 25 menit saya ceramah. Tenang aja. Si lele makan kalau dipegang butuhnya nyamber. Nggak hidup kalau sini. Kalau sampai kepalanya baru nyerah dia. Itu lele namanya. Ya, Pak Mumin sengaja mengundang kita sekali lagi. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Saudara. Ya, dengan ala kadarnya barangkali tidak ada bisa membalap Sohibul Bait Pak Mumin. Pak Mumin tidak bisa membalap dengan besar kecuali kepada Allah lah. Semoga nilai pahalanya itu pada diri kita sekalian. Amin. Ya. Kemudian tidak mengurangi dari Sohibul Bait, menambah. Kemudian yang kedua tentu sudah pasti barang manusia banyak salah hilang. Kalau hari ini tidak tersapa, tidak salaman Bapak Saudara, ya mohon maaf perwakilan dari beliau apabila kurang berkenan dalam tempat situasi kondisi ini. Rumah kalau dia berdua kelihatannya lega, ya bangun ya, lega. Bukan orang begila ya, sempit. Kalau pengen pikiran, kalau rumah kayak Palu Lama, maka lapak itu 2.000 meter, lumayan. Gitu. Giliran air sendirian, kan gak amat ini begitu.
Nah ini juga sudah alhamdulillah hujan rintik sudah selesai, tapi juga cukup memadai. Inilah yang bisa diberikan oleh Pak Haji Mumin. Ya, semoga apa yang diberikan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan apabila kekurangan juga beliau mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, didoakan mudah-mudahan putrinya dan anaknya yang mau dihitan Muhammad Faris, kemudian putri yang lahir Alia Khairunisa. Alianya mah merek mobil ini. Ya, mobil Alia. Ya. Iya. Mestinya Ulia, Aulia itu di atas. Khairunisa sebaik-baik orang tua. Ya, bisa main di atas, bisa main di bawah. Itu. Ini mah Alia mobil. Ya, mudah-mudahan dapat mobil. Alia orang kaya ya. Kamu mudah-mudahan nanti jadilah. Iya, punya Alia dia. Ini dia Alia beneran ya. Putih gitu. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratil mukminin rahimakumullah, tim hadar majlis Baitul Ridha yang saya muliakan. Ini juga bagian dari sebuah nuansa ibadah, nuansa seni. Kalau bisa dibudidayakan, kalau bisa nanti kita cakap ilmunya, biar di madrasah, di majlis taklim Al Azharul Fikri pimpinan Kilede ada hadronya. Nomor teleponnya aja kok kirim begitu. Sama kori kirim begitu. Kita ngajuin ya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selesai saya atas nama Sohibul Bait. Ya, berarti durasi saya 20 menit. Saya menyampaikan sebuah pesan agama. Sadar atau tidak sadar bahwa anak adalah merupakan amanah Allah. Betul apa betul? Ya, semua orang dalam tatanan kehidupan berumah tangga, harta yang berharga, uang yang berharga, kemudian harta benda yang paling bernilai tidak lain adalah anak keturunan. Benar apa benar? Berapa banyak saudara-saudara kita yang begitu dilahirkan, kemudian dia nikah dengan seorang perempuan, usahanya miliaran, mereka dagang sukses, tapi nggak punya anak sama ayah. Nggak ada harta, bener gak? Ada orang yang hidup miskin papa merana, dibawa kayu ketek anaknya merona, nggak apa-apa. Harta gak punya, anak lumayan banyak. Jangan dipotong-potong dan dikurangi biar umat banyak begitu. Man rada capek begitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa anak adalah amanah. Seluruh apa yang dikaruniai Allah, anak kita baik 1, 2, 3 sampai 5 itu semua adalah amanah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah, di sisi lain merupakan titipan dan amanah yang harus kita jaga dan pelihara. Betul apa betul ya? Etes betul ya? Itu. Lalu apa peran kita sebagai orang tua? Di satu sisi adalah merupakan nikmat Allah. Maka Allah jelaskan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah kepada mereka, lazidannakum, maka akan aku tambah nikmat itu. Tetapi sebaliknya saudara, barang siapa yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur terhadap nikmat yang kuberikan kepada mereka, sungguh kata Allah, azabku sangat pedih. Naudzubillah. Berdasarkan ayat inilah kecenderungan kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Pak Haji Mumin, Anda dikarunia anak dan kita semua juga menikmati itu. Syukuri. Bagaimana tanda mensyukuri nikmat Allah terhadap karunia yang diberikan oleh Allah? Syukru nikmatin mun'im Allah malu fi mukhalafat mun'im.
mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Kalau kita dikaruniai anak hari ini saudara, anak adalah amanah, jangan disia-siakan dia. Anak bagian dari zuriat dan keturunan kita. Alangkah sedih saudara rumah tangga puluhan tahun, bahkan sekian puluh tahun, dari muda sampai tua 80 tahun belum dikaruniai anak. Mereka merana sebenarnya cari usaha ke sana bagaimana dia ternyata belum dikaruniai anak. Apapun yang mereka miliki dan usahakan dari karya hidup mereka, nafkah yang dia berangkat, harta yang dia miliki, tidak pernah ada kebahagiaan dalam hidup rumah tangga karena mereka tidak dikaruniai anak. Benar apa benar? Mendingan lu ketimbang gua, mendingan dewek berdua doang, laki sama bini, nggak ada yang diomelin, nggak ada yang berani, terus usaha maju, dagang lancar, sayuran laku, semua laku, toge-toge laku, duit banyak, yang bikin ada tangisin, apa enakan dewek? Kalau saya mau udah susah, miskin, anak orang pada pusing kepala, jadi kaca-kaca hidup itu. Kita mengatakan enakan dewek, dia mengatakan enakan dewek. Apalah arti harta yang memiliki, apalah arti usaha ini, sementara saya tidak ada mainan, open-openan. Mana anak saya? Paling dia mungut anak orang. Jadi di rumah nggak ada lain mainin, dimainin bini lagi dimainin, tapi dia dua sendiri. Terus bini lagi dimainin, terus bini lagi kacau. Kalau kita masih mending bapak saudara, mendingan bapak, mendingan ente, istri ada cantik molek, bagaikan gitar Spanyol, depan anak banyak, cakep-cakep, soleh-soleh, pintar semua. Aduh, untung atau dia kata untung kita untung, kita alhamdulillah. Biarin kita nggak punya Pajero, biarin kita nggak punya Avanza, ya yang penting punya si Alia, begitu kira-kira. Ya kan lumayan saudara. Daripada mereka menyesal tidak ada lagi mainan, duit banyak, nggak ada gunanya juga. Ternyata orang yang dikaruniai nikmat Allah di satu sisi adalah anak, adalah bagian dari sebuah nikmat yang harus disyukuri adanya. Berapa banyak saya katakan tadi saudara kita kaya tapi dia tidak punya anak, nggak bahagia juga pak. Terus tengah aja dia akhirnya kemana-kemana cari mungut anak. Begitu ada anak kebetulan kagak ada bapaknya, rame-rame dia udah siap ya, bayar dulu. Begitu kita mau pernah mikir itu lah, ada kemampuan sempurna. Mereka kadang-kadang beli anak atau memelihara anak orang lain saudara. Ini artinya saya ingin berkata kepada Pak Haji Mukmin adalah seperti kita syukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra ke-1 ke-2 bimbing dan bina dia bagian dari dunia dan amanat, agar dengan harapan kita sebagai orang tua punya anak keturunan menjadi anak yang berguna bagi bapak dan ibunya, bagi masyarakat dan sekitarnya, bagi agama dan bangsa dan negaranya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, setelah disyukuri nikmat itu dengan cara apapun, syukur itu jangan disia-siakan. Mereka ada cara yang kedua, bagaimana membimbing dan membina mereka, mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang benar dalam kehidupannya. Kenapa saya ngomong begitu? Berapa banyak orang yang kalau anak lahir mati-matian tuanya, ujungnya ya kerjaannya jauh dari makan ke botol, saudara. Kan nggak benar jadinya. Nggak jauh dia narik-narik korba, narik-narik korba. Aduh, repot bapaknya mau pergi ditarik. Ini berapa banyak juga saudara-saudara kita yang hidupnya masa Allah anaknya tidak memberikan kontribusi kepada orang tuanya, tidak membahagiakan dalam hidupnya. Jangan salahkan mereka. Mereka dilahirkan oleh kata Nabi itu fitrah, kullu mauludin ala fitrah. Sesungguhnya Allah khairu bisa dilahirkan dalam keadaannya fitrah saudara, suci bersih bagaikan buku, bagaikan kertas yang putih,
Bagaimana bapaknya mencoretnya? Kalau dia buat yang hitam, hitam dia. Dibuat merah, merah dia. Bagaimana orang tuanya menggambarkan dari kertas yang putih itu? Benar nggak? Pak Abawaihi, kedua orang tuanya lah. Apakah dia jadi Majusi? Apakah dia jadi Nasoro? Apakah dia jadi Yahudi? Tergantung kita yang nyorek begitu. Ya, hati-hati, jangan sampai mereka dicoret-coret begitu. Kemudian lahir ke sana sini jadi nggak jelas. Oleh karena itu, saudara Haji Mubin, saya mensarankan coretlah Alya Khairun Nisa dalam buku yang putih dengan kalimat yang terbaik untuk mencapai hidupnya. Hitam dan putih, merah dan lain sebagainya bergantung kepada kita sebagai orang tua. Betul atau betul? Bagaimana mungkin anak kita menjadi soleh, saudara? Bagaimana mungkin anak kita menjadi soleh, saudara? Kalau kitanya ortu dan orang tuanya tidak pernah soleh dalam hidupnya. Betul atau betul? Ini penting. Bagaimana mereka melaksanakan ibadah mukimah sholat kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak mencontohkan untuk melakukan itu. Oleh karena itu malam ini saya tegaskan nasihat agama, yuk berangkat dari kita. Jangan ada kata terlambat. Udah tanggung 80-70 tahun bukan sembahyang sekalian lah tanggung. Oh nggak boleh. Lakukan hari ini sudah diberitahu, lakukan pelaksanaan ibadah. Contohkan buat anak-anak kita, bagaimanapun anak kita, tanggung jawab kita. Kita ibadah, insya Allah anak akan nurut seperti apa yang dilakukan oleh bapak ibunya. Benar tak? Tepatlah Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anak. Ya bunayya, inna sirkan lazulun azim. Wahai anak-anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Pertama itu dulu tuh. Inna syirkan lazulmun azim. Sesungguhnya syirik dan menyekutukan Allah itu sungguh dosa yang amat besar. Makanya Nabi Yakub, sejarah Quran menceritakan bagaimana dia mendidik kepada putra-putrinya. Beliau mendidik, ya bunayya, wahai anak-anakku, apabila aku dan ibumu tidak ada nanti, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah apabila bapak ibumu sudah mampu? Pasti jawaban anak kalau kita doktrin Allah lah. Saya akan menyembah Allah, ibadah kepada Allah, sholat, puasa dan sebagainya. Karena penekanan Nabi Yakub kepada anaknya, mata dudunya mimba'di. Apa yang engkau sembah tatkala ibu dan bapakmu tidak ada anaknya? Dijawab oleh anaknya, ibudullah, menyembah kepada Allah. Bukan ditekankan begini, mata kuluna mimbadi. Hei anak-anak lu kalau gak kerja, gak ke PT, gak ke pabrik, mau makan apa lu? Terbaba lu kagak ada mati. Waktu anak jadi mikirin makan melulu. Bener gak tadi? Akhirnya pikirannya gak jauh dari makan melulu. Orang ditekannya salah. Lu kalau nggak mau cari, lu kalau kagak dagang, nggak usah, mau makan apa lu? Dia kata anaknya makan nasi pak, masa iya makan batu? Enak jawaban anak. Sebenarnya urusan mata kuluna tidak perlu didoktrin kepada anak kita. Ini seumur saya saudara, sejak nenek moyang kita, bapak saya, pada saat itu nggak pernah mendoktrin lu, mencari lu sono. Lu usaha lu ke sono, kerja lu enggak, lu ngaji lu ngaji buat mungkin lu. Oh ibadah sampai mau matiin begitu melulu. Sampai sekarang jadinya nggak jauh dari begini nih. Kita pulang ke anak kita, tekan lagi anak kita, sama cucu. Nggak cerita makan. Itu kalau kamu ngaji buat tampil lagi lu. Lari dia, terbiri-biri. Lu kalau sembahyang nggak ajar buat jatuh lu.
Kita tekan keras ke arah sono tuh. Jadi anak jadi doktrinnya keras dalam artian untuk mengarah kepada budullah, untuk menyembah Allah dan taat kepada agamanya. Kira-kira begitu Pak Haji Mumin. Kalau kita lembek urusan ono, udah pergi pagi pulang sore, banting tulang keringat, kepala jadi kaki jadi kepala. Mikirin makan, pernah mau makan walaupun gak kerja ke makan tetap pakai bakul nasi. Tanya anak-anak kerja suka makan nasi. Saya nggak kerja di rumah makan nasi melulu begitu. Nah ini saya tekankan sekali lagi, dua persoalan ini. Di satu sisi kita mensyukuri terhadap nikmat Allah, sebagaimana Allah nyatakan tadi, syukuri nikmat itu, anak dan karunia itu. Di samping itu kita memelihara dan mendidik anak itu, bukan sekedar dibesarkan, bukan sekedar diumpanin, bukan sekedar dididik, tapi didiklah mereka ke arah mata budina mimba'di. Kepada siapa engkau menyembah apabila bapak ibumu telah meniada atau tiada. Itu pertama, jangan tak guna. Kalau itu sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah anak kita tidak jauh dan tidak pernah lari dari ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Terakhir, saya ingin menegaskan kepada kalian semua, ada doa yang harus dilanjutkan untuk anak keturunan kita. Mana mungkin anak kita menjadi soleh, saudara? Ya doanya nggak pernah diungkapkan. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, seluruhnya anak keluarganya menjadi anak para nabi dan rasul. Ternyata rahasianya apa? Oh, doanya. Maka doa yang pertama, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniai kami anak dan keturunan, istri dan anak-anak keturunan kami, yaitu qurratu a'yun, yang menyenangkan hati kita. Kan banyak anak yang saklek, pegawai, sedikit-sedikit kasur. Kata anak teman dia kalau ngomong begitu, ada yang pegel, kita nggak mau. Makanya doakan itu, Rabbana hablana min azwajina, itu dilantunkan setiap hari supaya enak punya istri, biarpun cantik, yang penting soleha, betul dah? Daripada punya bini ukuran kayak buntelan kentut ngambek melulu. Oh, bini kayak begitu kalau belum mati jadi kubur dulu. Setuker main begitu kira-kira. Nah, ini karena doa kita nggak menyenangkan, maka buat dia menyenangkan kita. Anak-anak juga harus membuat menyenangkan kita. Waja'alna lil muttaqina imama, dan ya Allah jadikan mereka sebagai pemimpin orang yang bertakwa. Mau nggak kalau kita jadi pemimpin orang yang bertakwa? Gurih daripada pemimpin bajingan begitu, mendingan jadi orang yang bertakwa yang kita pimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami muqimas shalah, yang mendirikan doain muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi keturunan itu tidak cukup kita. Ya Allah, jadikan kami orang yang mendirikan sholat, dan anak keturunan kami sampai ke cucu ke sholat. Nggak putus doa itu, saudara. Rabbana wa taqabbal du'a, dan kau dikatakan demikian. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami tiap hari. Jangan pernah kosong itu runtutan doa itu. Termasuk terakhirnya yang ketiganya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniai anak dan keturunan kami yang soleh dan soleha. Mahal harganya itu, Pak. Ini saya kasih rahasia supaya anak kita menjadi soleh, bukan sekedar anak, tapi keturunannya sampai ke cucu-cucunya tidak akan pernah lari dari hal itu, karena kita doakan dari anak dan bapaknya. Jangan pernah putus.
doa itu. Ini sudah saya amalkan dalam kehidupan kita. Dari bujangan kita doa Robbana alhamdulillah udah kita baca. Makanya dapat bini, suka dapat pada gemuk buat enak. Artinya bahagia begitu. Kita berapa banyak? Mana punya bini, mana kurus kering, perut kan ribet itu. Udah peruit, kacau lagi kita. Anak merongok lagi, nggak bisa KB dia mah. Penyakitan. Nah ini juga bahaya. Oleh karena itu doakan, anak-anak remaja, pemuda, pemudi yang hadir saat ini, tim Hadoroh, anak muda, cenderung saya yang muda-muda, ayo, yang perempuan baca-baca demikian, berdoalah kalian. Perbedaannya tidak ada, doa perempuan ya itu juga, doa laki itu juga. Silakan kalian berdoa, minta suami yang saleh dan soleha, anak keturunan yang baik, dan sampai juga menjadi orang yang melaksanakan ibadah dan sholat. Doakan itu sama semua, kita sama. Kalau ini sudah kita amalkan, maka 3 poin inilah yang akan menghantarkan kita menjadi manusia pandai bersyukur, menjaga amanah, mendoakan anak keturunan. Insya Allah kita dikarunia anak dan keluarga yang sakinah mawaddah di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga uraian yang singkat pada malam hari ini dapat berguna untuk kita sekalian, khususnya kepada saudara hadirin dan anak keturunannya. Mudah-mudahan kita doakan Anya Khairul Isa menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi ibu bapaknya, bagi bangsa dan negara, bahkan lebih-lebih bagi agamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita pengantin tua yang sudah katakanlah sudah basi begitu, jangan putus asa. Hari ini Anda kalau belum melaksanakan ibadah, doa belum terungkap, yuk mulai dari saat ini berdoalah kepada Allah. Doakan anak keturunan kita agar menjadi anak dan keturunan yang soleh dan soleha, istri yang bahagia, keluarga yang sakinah, sehingga kita mendapat ketenteraman hati dalam kehidupan kita. Kemiskinan bukan merupakan sebuah kesedihan, dan kekayaan bukan juga harus kebanggaan. Miskin dan kaya itu semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat yang mulia di hadapan Allah tidak lain adalah ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali ada dalam Islam. Alhamdulillah. Demikian kurang lebih, mohon maaf kalau ada jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Maka berarti kalau ada kata-kata keliru yang salah, jangan kau laporkan ke Mabes Polri. Kalau ada sumber ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur tidak panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali pada gelombang yang sama, nuansa yang berbeda, momentum yang berbeda. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.